Bismillahirrahmanirrahim. Digigit jempolnya oleh Sayyidina Umar, maka dia teriak-teriak, lepaskan aku, lepaskan. Kamu ngalahkan saya ini kebetulan saja, ulangi lagi yang kedua. Sampai 3 kali kalah terus. Dan dia janji kalau kamu bisa kalahkan saya, nanti saya tak beritahu satu amalan, kalau kamu kerjakan, nanti setan-setan seperti saya tidak akan bisa ganggu kamu. Maka selepas kalah yang ketiga kali, setan tadi bilang, kalau kamu baca ayat kursi ketika kamu masuk rumah, maka setan-setan yang di dalam akan lari terbirit-birit saking takutnya, sampai terkentut-kentut, yang kentutnya lebih keras daripada kentut bunyinya kentutnya keledai. Dan keledai ini termasuk binatang yang kalau kentut itu subhanallah, umpama ini bisa kelihatan keledainya di sana, di perempatan sana 100 meter lebih dari sini, kalau dia kentut dari sini kedengaran, itu keledai itu. Dia punya kentut yang begitu keras ya. Samping kalau orang istiqomah baca ayat kursi, begitu dia mati, dia akan dikumpulkan oleh Allah dengan kelompoknya orang-orang yang mati syahid. Kata Umar, di surga ada 5.000 kamar, istana yang di dalamnya ada 5.000 kamar, di dalam setiap kamar ada 500 bidadari. 500 kali 5.000, 2.500.000 bidadari. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk setiap nabi. Untuk siapa? Untuk siddiq. Untuk siapa lagi? Untuk orang yang mati syahid. Maka orang kalau punya amalan ayat kursi istiqomah dibaca setiap sholat, diharapkan dia dapat istana ini juga, dapat istri-istri yang memuaskan. Kalau istri dunia ini ya seperti suaminya nggak sempurna, ya dapat istri yang tidak sempurna juga. Barang siapa baca ayat kursi setiap selepas sholat, antara dia dengan surga jaraknya hanya kematian saja. Kalau dia mati langsung masuk surga. Para ulama mengatakan maknanya, kalau orang ahli ayat kursi, dia ini akan mudah taat kepada Allah, akan mudah menjauhi larangan-larangan Allah. Masih banyak lagi. Kalau orang ahli baca ayat kursi, dalam hadis riwayat Imam Suyuti tadi, Allah akan jaga, akan barokai hartanya, akan barokai makanannya. Bahkan Allah akan jaga dirinya, rumahnya, keluarganya, tetangganya, cucu-cucunya. Ini diriwayatkan semuanya dalam Fadailu Ayatil Kursi, susunannya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Jadi kita ini baca ini harus benar-benar dengan yakin. Janji-janji yang dikatakan Nabi tadi semuanya benar adanya. Kalau kita memenuhi persyaratan, mesti akan kita dapatkan. Suatu hari ada seorang ulama, diceritakan dalam kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Beliau dalam satu safar, maka mampir di satu kampung. Kita baca sedikit, kenapa ini terangkil nggak dengar nih karena listriknya mati ini ya. Maka dia mau nginap di satu rumah di kampung itu. Tanya siapa yang punya. Bulan, saya mau nyewa rumah itu, mau nginap bermalam di situ.
Jangan di situ itu ada penghuninya. Setiap orang yang mampir ke situ itu didatangi penghuninya kemudian dibunuh. Jinnya ini jin, masya Allah, jagoan benar, bukan menakut-nakuti, membunuh orang yang bertempat di situ itu. Maka orang tadi bilang, saya akan menempati tempat situ. Saya sudah punya amalan-amalan untuk penjagaan, nggak takut saya. Maka yang punya rumah bilang, orang-orang sebelum kamu bilangnya juga begitu itu, punya amalan tapi mati semua juga. Enggak, saya tetap ke situ. Ya, kalau kamu maksa silakan aja, nggak usah bayar. Paling juga kamu mau mati gitu. Maka dia di situ. Begitu sampai ke situ, bermalam di situ, malam-malam datanglah si demit yang suka membunuh orang, datang dengan wajah yang begitu menakutkan dan seram. Maka langsung ulama tadi membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka setannya tadi ngikuti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, kira-kira ini kalau terjadi pada kamu bagaimana? La ta'khudhuhu sinatu wala naum, diturunkan terus diturunkan sampai dia, tapi dia ini itu tadi tidak seperti tamu-tamu sebelumnya. Amalan disertai yakin pada amalan. Kalian setiap hari juga baca ayat hirzi tapi nggak tahu disertai apa, disertai yakin apa disertai ngiler. Maka orang tadi tidak mundur dengan kenyataan yang ada. Ayat kursi dibaca, jin bukan lari malah menirukan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Terus masih nirukan. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, masih nirukan. Mati. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Begitu sampai wala ya'uduhu hifdhuhuma, maka jinnya enggak berani nirukan. Kemudian oleh ulama tadi diteruskan, ya, jin yang ngamuk ini. Wa huwal aliyul azim, langsung jinnya terbakar. Jadi kita ini ambil pelajaran, amalan itu jangan sekedar amalan. Memang kita yakini apa yang dijanjikan Nabi mesti tidak bohong. Kita ingin begitu itu. Paham ya? Kamu amalkan agama berat, ada ujian, kemudian bisnisnya bangkrut, kamu jangan mundur, teruskan aja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mesti apa yang dijanjikan Nabi akan datang juga. Maka kita ini bukan hanya sekedar amal, ingin disertai keyakinan, dan bukan disertai keyakinan saja, disertai tertib yang benar. Husnudzon kepada Allah. Ini benar-benar harus diyakini oleh setiap orang yang amal. Dulu zaman Nabi ada orang yang amal juga, jarang tidak ikut programnya Nabi, tapi mereka tidak pernah mendapatkan keuntungan dari amalan tersebut karena tidak yakin.
para munafikin. Para munafikin yang tidak senior itu nggak pernah meninggalkan sholat jamaah. Sampai para ulama mengatakan mungkin lebih bagus sholat jamaahnya para munafikin daripada sholat jamaahnya para santri sekarang. Santri nggak diopiak-opiak, nggak cepet berangkat. Di zaman Nabi ini masya Allah munafikin pun tertib jamaahnya. Jadi kalau kita punya kelas ya Pak, di bawahnya kelasnya munafikin. Allah Akbar. Penting. Beberapa tahun yang lalu ini ada kejadian yang mirip. Saya suatu hari duduk di sana di Ampel tiduran itu, tiba-tiba bulu kuduk saya merinding, sebenarnya ada apa ini pagi-pagi. Begitu saya bangun, di depan saya ini ada kaki yang panjangnya sampai ke atap. Merinding, siapa? Terus saya bacakan ayat kursi mulai awal sampai selesai, bukan sampai mulai itu sampai selesai, tidak hilang. Jadi itu tidak hilang. Terus saya mikir kenapa kok tidak hilang ya? Bacakan ayat kursi nggak hilang. Mungkin saya tergesa-gesa bacanya karena merinding, tergesa-gesa. Nah, saya ulangi lagi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu wa la nawm. Belum sampai selesai baru separuhnya hilang. Jadi kita ini latihan, latihan amalan itu memang dengan yakin. Ini cerita pertama. Cerita kedua di kamar yang di belakang kamu itu. Nah, itu ya. Malam-malam saya tiduran di situ itu. Dulu kamar saya itu ya. Tengah-tengah tidur tiba-tiba kan lampunya mati semua. Tidur. Merinding juga saya bangun. Di depan saya ini ada orang pakai jubah ini nggak punya kepala. Ini perasaan nih, wallah alam, yang tahu hanya Allah. Saya merinding sekali, ini nggak punya kepala, seperti kartun tapi nggak punya kepala ya. Maka saya ingat waktu itu bukan ayatku, saya bilang ingat la haula wala quwata illa billahil azim. Nah, orang itu kalau kaget, kalau susah baca la haula wala quwata illa billah, Allah akan tolong. Saya baca la haula wala quwata illa billahil azim, nggak hilang, tetap berdiri aja nih. La haula wala, nggak hilang. Saya teriak la haula wala, bentar begitu baru hilang. Jadi kita ini jangan suka suudzon pada Allah. Seret terus baca surat Waqiah setiap hari, nggak longgar. Nah, sikap inilah yang menyebabkan Allah nggak suka. Kita ini minta kepada Allah, bukan minta kepada teman kita. Ya terserah Allah, mau diberi nggak diberi terserah Allah. Kalau kamu nggak husnudzon ya Allah langsung tahu. Dan ayat kursi ini hurufnya jumlahnya ini 171 huruf. Kamu hitung sendiri tasdid, setiap tasdid itu dihitung 2. Allah itu dihitung berarti 5 ya. Allah itu 5. Hamzah apa itu itu hamzah wasol, lamnya 2, kemudian ha, terus ada panjang Allahu 5. Allah itu sudah 5. Terus sampai al-azim jumlahnya adalah 171. Ini yang dari hadis-hadis, di antara fadilahnya itu karena para ulama ini hari-hari mereka amalan-amalan, Allah beri pengalaman yang lebih. Sebagian mereka mengatakan kalau ayat kursi ini dibaca 171 kali ulangan akan ada kesan khusus, melebihi kesan-kesan kalau hanya dibaca kurang dari tersebut, karena ini sesuai dengan sejumlah hurufnya ayat kursi, yang mana jumlah hurufnya itu juga dari Allah, mesti ada maksudnya. Masih
banyak lagi cerita-cerita mengenai fadilah ayat kursi. Kalau dibaca 7.000 kali, ditiupkan di madu, kemudian madunya diminum, orang yang minum madu tadi ditembak nggak mempan. Waktu pertempuran zaman dulu tahun 45, 65 dengan PKI macam begitu, itu wiridnya bukan yang aneh-aneh. Di santri ini harus paham, wirid yang aneh itu malah sangatnya terputus, pol-polannya dari demit ya. Wirid itu yang terbaik ya, yang dari Allah dan Rasulnya. Jangan suka pokoknya wirid saya ini kalau masih mafhum saya belum puas, saya ingin wirid-wirid yang tidak bisa difahami sampai oleh saya sendiri. Ini sudah tingkatannya, ini tingkatan malah bukan naik, tingkatannya ambles, ini tingkatannya merosot. Ini termasuk tuntutan iman, ini meyakini doa masnunah itu nggak ada yang lebih tinggi melebihi itu. Walaupun kita belum punya pengalaman apa-apa mengenai doa itu, sementara doa-doa yang diijazahkan dari para ulama kita punya pengalaman begini dan begitu, tetap saja nggak bisa dibandingkan dengan doa-doa masnun. Kalau kita nggak punya keyakinan begitu, itu keyakinan kita berarti konslet, rusak. Ini keyakinan ini harus kita ulangi lagi. Jangan seperti setelah saya kemarin itu, orang doanya aneh-aneh, semprong bolong, buntu alu, kadal kesit, ulo kasap, mulut lunyu. Jadi ini kita ini sudah diberi doa-doa yang tertinggi dari Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita ini seperti satpam diberi mahkota, kepalanya malah pusing, kenapa ini mahkota, ini diberi mahkota, mau diangkat jadi raja nggak mau, ingin jadi satpam aja. Diberi doa-doa yang makbul malah ingin doa-doa yang nggak mafhum. Allahu Akbar. Seperti dulu orang-orang apa itu ya, orang-orang Jawa kalau ingin pukulannya jadi pukulan yang kalau ngepuk orang bisa kelenger, doanya zabardas yabardis biar tatas keris Sulaiman, kaya ngono kuwi landepe tanganku, Allahu Akbar. Tiap-tiapkan tangannya, nanti kalau ada sapi lewat dipukul kepalanya. Kalau mati baru ini. Begitu itu nggak menarik bagi orang-orang yang itu, nggak menarik. Menarik adalah doa-doa masnun, arahnya jadi orang takwa, kemudian dapat pertolongannya Allah. Jika sudah dapat pertolongannya Allah itu sudah melebihi segalanya, melebihi dugdeng sama ladeng, ora tedas, tapak paluneng pandai, ditombak laka-laka, ditembak nguyu, diwai-diwai matur suwun. Takror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.